Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast Single and Married. Untuk hari ini ada saya Vini dan Mbak Noni. Ini apa kabar? Baik, Mbak Noni apa kabar? Baik. Iya, hari ini kita ada tamu Mbak Noni. Langsung kita kenalin ya. Ada Krista yang jauh banget di LA. Hai Kris. Halo semuanya. Apa kabar? Baik. Krista pantengin berita terus dong beberapa hari ini. Nggak bisa tidur waktu hari Selasa malam. Deg-degan. Tegang ya. Iya, ngalahin film horor. Ada sampai hari ini masih belum ada loh keputusannya kan? Belum, masih jalan. Ini TV lagi nyala dari tadi, nonton berita aja buat sambil background, sambil masak, sambil apa, buat dikit-dikit nengok, gimana, udah ada perubahan belum? Ada perubahan belum? Perubahannya kecil ya, sedikit-sedikit ya perubahan. Terus ini sampai ada yang bilang, wah nih jangan-jangan nilainya ujung-ujungnya sama, terus Amerika nggak punya presiden. Tapi nanti ini kan akan tayang hari Minggu, berarti waktu ini tayang harusnya udah ada kejelasan nih ya, masih ada 2 hari lagi ya. Harus. Karena beberapa state yang katanya masih nungguin sampai besok Jumat ya, Jumat waktu Amerika, so nggak tahu deh. Hopefully. Berarti Kenapa? besok pagi. Besok pagi, iya, di itu Sabtu. Indonesia maksudnya. Kita ya yang di sini, iya. Kita yang di sini aja ikutan tegang, gimana yang di sana ya? Kita sih tegang hura-hura gitu. Sebenarnya aku juga kan ya nggak terlalu, maksudnya orang nggak milih juga gitu, tapi ya biar gimana juga berasa deg-degannya gitu ya. Maksudnya kayak soalnya kayak tipis banget, terus pemilu yang kali ini kayaknya semua orang either posisi A atau B gitu. Jadi kayaknya bener-bener, tegang deh, seru deh pokoknya. Oke, Mbak Noni, sambil tadi kita udah membuka dengan sedikit update tentang pemilu, keren banget kita ya. Iya. Nanti pas ini tayang sebenarnya udah ketahuan sih siapa yang bakal jadi. Bener, makanya. Oke, kita akan ngobrol sama Krista seputar apa Mbak Noni hari ini? Pengalaman pindah ke luar negeri, maksudnya kayak deg-degannya, takut, pokoknya semua nih Kris yang kamu alami pas mau pindah. Oke, mungkin boleh diceritain dulu Krista awalnya dari mana, terus pindah apakah langsung ke LA atau sempat beberapa kota yang lainnya? Sebelumnya thank you ya udah diundang ngobrol-ngobrol. Aku suka denger, tapi akhirnya diundang juga loh. Akhirnya diundang juga. Seru soalnya. Anyway, aku pindah tuh tahun 2017. Jadi 3 tahun. Gara-gara nikah sih. Waktu itu soalnya suami, calon waktu itu masih pacar, emang udah menetap di sini, walaupun dia orang Indonesia juga, tapi dia udah menetap di sini lama. Terus waktu kita pacaran long distance bertahun-tahun, sempat bolak-balik siapa nih yang bakal pindah gitu. Lama-lama diputusin, ya udah deh, aku aja yang bakal pindah ke Amerika. Jadi waktu abis nikah langsung pindah sih. Nikah, honeymoon, pindah. Mendarat di Amerikanya bulan Desember waktu itu, inget banget. Terus langsung di LA, langsung di sini. Sebenarnya ini bukan LA banget sih, pinggiran dikit lah. Kayak di BSD-nya gitu. Ya udah gitu sih perjalanannya. Jadi nggak pernah kemana-mana lagi dari awal pindah, di sini aja terus. Aslinya dari mana, Krista? Oh, aslinya dari Jakarta. Born and raised, born and raised. Meritnya di LA ya. Mana tahu, nggak kepikiran sama sekali mau ujung-ujungnya di sini. Bener-bener. Ini kan kita pacaran LDR-nya. Pacaran LDR-nya waktu itu 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Oh gitu. Terus kalau boleh tahu sampai akhirnya mutusin, oke, pindah aja nih ke US tuh gimana sih? Aduh, panjang. Kayak awalnya sih, aku kan di Jakarta waktu itu wanita single yang penuh dinamika aja. Maksudnya kayak aku kerja, terus banyak
temen, banyak hobi, ada keluarga, kayak gitu-gitu. Berat sih mikirin mau ninggalin ninggalin Indonesia apalagi buat kawin, nggak kebayang gitu loh, kayak buat ngikut suami. Dulu kan aku sempat kuliah di luar, jadi ngebayanginnya kalaupun harus tinggal di luar negeri tuh karena misalnya ngelanjutin abis kuliah, kerja gitu beberapa tahun, terus pulang lagi gitu kan. Tapi tahu-taunya ketemu jodohnya di sini. Terus waktu itu tektok yang mikirin, maksudnya sebelum memutusin siapa yang pindah tuh banyak faktor sih. Kak, terutama misalnya kayak kualitas hidup gitu, kita pikirin kayak nanti rencana masa depannya maunya ngapain, terus kayak kerjaan, soalnya kerjaannya waktu itu kan aku kerja, dia kerja, ya, tapi kayaknya bidang karirnya suami aku tuh agak susah kalau di Indonesia, maksud aku bidang karir suami aku agak susah kalau di Indonesia. Jadi takutnya dia mesti mulai dari nol, terus bukan nggak jelas, maksudnya kayaknya prospeknya kurang meyakinkan gitu. Sementara kalau aku bidangnya marketing, komunikasi, writing, ya gitu-gitu kayaknya, ataupun ujung-ujungnya kerja, maksudnya kayak lebih gampang mau kerja apa aja tuh masih bisa. Kalaupun nanti nggak dapet marketing, mau kerja apa kayak gitu. Masih ada gitu. Jadi ya udah deh, aku yang pindah. Gitu. Tadi ketemunya di Jakarta atau pas kuliah di luar tadi itu? Gak ketemunya pas lagi liburan. Oh. Jadi awalnya dikenalin teman, tapi cuman kayak buat, iya nih sesama orang Indonesia yang lagi tinggal di sana karena aku mau liburan. Soalnya aku dulu suka liburan sendirian gitu, jalan-jalan ke sana kemari, terus lagi pengen, kebetulan waktu itu mau ke Amerika, tapi dikenalin dulu. Biasanya emang kalau mau liburan sendirian, pasti nyari temen orang Indo juga lah gitu kan. Dikenalinnya si Doi. Vin. Iya Mbak Noni. Oke, jadi itu pacaran 4 tahun, kemudian waktu mutusin pindah, waktu itu kerjaannya Krista lagi ada situasi kayak lagi puncak-puncaknya atau lagi seru-serunya gitu nggak sih? Yang bikin berat gitu untuk pindah? Iya, kurang lebih waktu itu baru pindah ke tempat lain gitu, ke kantor lain. Terus ya biasanya kalau pindah kan posisinya lebih bagus, benefitnya lebih bagus gitu kan. Jadi cuman waktu itu pindah tuh tahun 2015 tuh sampai akhirnya ketok palu. Ketok palu, maksudnya memutuskan banget buat pindah tuh tahun 2016. Terus begitu mutusin, oke deh, ya udah deh pindah. Langsung dilamar. Oh gitu. Jadi di kantor baru hanya bertahan setahun setengah gitu. Terus ya udah, abis dilamar 2016, 2017-nya nikah. Gitu. Berarti kita mau ketemu itu 2017 ya, Chris, yang kita sama-sama ke San Francisco. Iya. Itu kamu baru pindah kan? Itu baru pindah banget, iya benar. Kita selisipan ya. Selisipan hari doang. Iya, padahal sama-sama di SF. Itu aku baru pindah banget tuh. Iya, aku ingat kamu baru pindah banget sih itu. Terus kayak kan liburan dulu sebentar lah, waktu baru pindah, hitung-hitung ngelanjutin honeymoon sebelum menghadapi realita. Tapi kan setelah itu akhirnya kamu udah sempet kerja atau langsung sekolah lagi, Chris? Sekarang kan sekolah lagi. Akhirnya sekolah lagi, susah cari kerja. Waktu itu masalah imigrasi juga sih, panjang lebar. Itu benar-benar lama banget, terus pokoknya banyak menguras mental dan ini. Cuman akhirnya sekolahnya juga baru bisa sekolah tahun 2019, iya, baru tahun lalu. Terus ini baru lulus. Oh, selamat. Thank you. Oke. Iya dong, Chris. Kenapa? Udah bisa cari kerja dong. Iya nih, sekarang lagi cari kerja. Oh, tapi, jadi... iya, tapi masih susah karena corona kan. Iya. Oh, jadi awal-awal pindah, kamu belum ngapa-ngapain tuh, murni? Masih di rumah aja?
Jadi itu adaptasi yang lumayan gila juga sih, lumayan berat soalnya dari yang tadinya kerja sendiri, apa-apa sendiri, terus tiba-tiba pas pindah, kayak jadi istri doang gitu. Maksudnya bukan doang sih, maksudnya bukannya bermaksud merendahkan posisi istri doang, tapi maksudnya mungkin kalau yang kenal aku bisa lihat kayak bedanya dari dulu kerja, hidup sendiri, apa sendiri, terus tiba-tiba pas pindah ke sini nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh bukan karena suami nggak ngebolehin loh, tapi karena kepentok imigrasi waktu itu. Sempat awal-awal pas ini, jadi nggak tahu ya kalau di negara lain, tapi di Amerika pas awal-awal itu kalau bawa istri nggak bisa semudah itu langsung kerja, atau bisa dapat izin tinggalnya permanennya itu nggak segampang itu. Jadi ada beberapa bulan yang aku ya udah idle aja gitu di rumah, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak, ya jalan-jalan aja sih menikmati hidup. Tapi sempet ini nggak sih, sempet stres atau kayak nyesel gitu, nggak tahu ya nyesel karena ada nggak apa, maksudnya sempat down gitu karena ya itu dari yang aktivitasnya tadinya banyak terus tiba-tiba di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya banget sih, sempet stres banget karena walaupun udah diomongin bertahun-tahun panjang lebar kiri kanan, tapi pas menghadapi kenyataannya kan nggak segampang itu ya. Maksudnya apalagi ternyata yang aku pelajarin kalau dealing sama imigrasi itu kayak dealing pihak ketiga yang kita nggak bisa kontrol sama sekali. Jadi yang let's say misalnya kita prediksi, oh ya misalnya 3 bulan sampai 6 bulan, tiba-tiba mundur dong gitu. Mundurnya juga bukan karena ada masalah apa, bener-bener cuman orang imigrasi dan Tuhan yang tahu kayaknya. Kayak nggak tahu kenapa gitu, nggak ada problem, ujung-ujungnya sih lancar juga, cuman tiba-tiba sempat ke pending lama gitu. Jadi ya pas itu kan down lah, maksudnya, wah tadinya udah plan mau ini, mau itu. Misalnya kayak, oke plan, let's say break dulu 3 bulan, 6 bulan, habis itu sekolah. Itu kan berarti harusnya 2018 kan. Let's say aku datang 2017, terus kayak 2018 plan-nya break dulu, terus akhir 2018 sekolah, 2019 udah kerja gitu ceritanya. Karena semuanya mundur, tiba-tiba jadi baru bisa sekolahnya 2019, terus lulus Corona. Jadi, seperti semua orang di dunia ini, rencanaku pun hancur lagi. Tapi ya jalanin aja ya kan ya. Tahun ini ya? Bener-bener. Jadi selama 2 tahun nunggu itu kamu apa aja aktivitasnya? Ya, belajar masak, belajar mengurus rumah tangga gitu, kayak aku sama belajar belajar kayak mengenal daerah sini gitu. Walaupun sebenarnya tadinya mikirnya kan aku pindah ke Amerika itu hal yang gampang, bukan gampang, namanya pindah nggak ada yang gampang kali ya. Cuman aku mikirnya kan aku bisa bahasanya, jadi nggak perlu les bahasa lagi gitu. Aku udah pernah, jadi harusnya nggak kayak bingung-bingung lagi. Tapi tetap aja ternyata banyak yang nggak tahu gitu, banyak yang bengong, banyak yang kayak wow apa ini gitu. Waktu pertama kali pindah, banyak yang lain. Pokoknya hal-hal yang aku sangka, yang semua sudah diperkirakan, itu berantakan semua pas sampai sini. Tapi ya dibawa seru aja. Akhirnya aku juga waktu itu kayak coba-coba volunteer, kayak di deket sini tuh ada perpustakaan kota, terus bisa volunteer di situ, di masjid juga bisa ada volunteer di situ, atau pokoknya ada lembaga-lembaga gitu bisa volunteer. Kan kalau volunteer boleh ya, soalnya nggak digaji. Terus aku ya ngeblog, emang aku kan suka ngeblog juga dari dulu, kayak kenal sama Noni juga kan dari blog. Terus aku ngeblog, terus aku sekalian bikin project juga nih sama Diksi. Ini bukan promosi ya, maksudnya cerita. Tapi kalau promosi juga boleh.
Boleh, boleh. Apa namanya, ada temen aku dia di Swedia namanya Diksi, dia blogger juga sih, kenalannya juga dari blog. Dia kebetulan timeline kita sama dia tuh aku sama dia tuh mirip banget, jadi kayak kita sama-sama pindah ke luar negeri di saat yang bersamaan lah kurang lebih timeline-nya. Terus kita sering ngobrol-ngobrol, gimana nih udah settle down belum, ini itu, gimana adaptasinya. Terus lama-lama kita kayak merasa senasib, terus kita bikin project yuk gitu, kayak project nulis ya, karena kita emang blogger suka ngeblog, jadi kita bikinnya blog yang namanya Diasporia. Si Diasporia ini website yang isinya cerita-cerita perempuan-perempuan yang lagi merantau gitu. Kita maunya ngambil cerita semua orang, maksudnya semua perempuan yang lagi merantau, baik itu ibu-ibu atau lagi sekolah atau kerja, mau single, mau udah punya anak, atau bukan cuman, maksudnya kalau cuman negatif ya, tapi maksudnya atau lepas lagi ngikut suami gitu. Perempuan Indonesia ya? Ya, perempuan Indonesia gitu. Karena kan kayaknya banyak perannya, banyak strugglesnya, tapi sama-sama ada yang bisa diambil lah garis besarnya gitu. Harapannya sih semoga kan misalnya let's say aku tampilin cerita dari Amerika, terus nanti tiba di kota apa gitu, Atlanta gitu, terus nanti ada yang mau pindah ke Atlanta juga kayak ada temen gitu, misalnya bisa saling connect-connectan gitu. Nah, cuman karena kita berdua si Diksi udah kerja duluan di Swedia, terus aku juga waktu itu baru mulai sekolah, terus aku kayak sempat sibuk ini itu, akhirnya baru setahun kemudian kita launchingnya. Awalnya cuma ngobrol-ngobrol doang, jadi baru launch pas bulan Juli kemarin deh. Juli tahun ini ya? Tahun ini, ya. Tahun corona ya? Pas corona itu juga pas corona udah kayak kita padahal ngobrol terus sama Diksi kayak mungkin beberapa bulan sekali lah kita pasti catch up gitu, tiba-tiba yuk kita jadiin yuk, oke. Akhirnya kayak launching juga deh. Oh, oke. Terus gimana kalau di diaspora itu, kan kamu tadi bilang berharap dengan blog ini bisa mempertemukan perempuan-perempuan Indonesia yang tersebar di mana-mana. So far gimana? Ada yang kayak, oh iya dari blog ini dia jadi kebantu buat pindah atau buat kuliah atau buat kerja gitu. Kalau dari pembaca sih belum terlalu dengar, itu yang kita masih agak PR buat menjangkau ke pembaca sih. Cuman dari aku sendiri tuh ngerasain, jadi kayak misalnya kan waktu pas kita awal bikin, aku kontak teman-teman yang kita kenal lah, kayak pas awal-awal tuh aku kita kontak blogger-blogger yang kita kenal juga yang tahu ada di luar negeri. Terus abis itu aku kontak ada satu temen aku di LA nih, dia juga pindah karena nikah. Tiba-tiba begitu artikelnya dia dipublish, dia ngasih tahu temennya, terus temennya kontak aku kayak mau sharing cerita juga dong gitu kan. Terus aku jadi temenan deh sama dia gitu. Padahal kan tadi aku nggak kenal karena dia tinggalnya di deket sini juga. Terus udah gitu seleranya bukan seleranya, maksudnya kayak kita interestnya sama gitu, kayak suka. Jadi suka ngobrol-ngobrolan walaupun masih sebatas Instagram ya, belum pernah ketemu. Tapi ya kayak gitu-gitu kan lumayan ya, jadi nambah teman, jadi saling teman seperjuangan lah, namanya lagi merantau sama-sama orang, walaupun temenan sama bule lah atau orang Asia lain atau apa, tapi pasti tetap nyari temen Indonesia lah biar gimana. Sebenarnya blog itu mempertemukan dengan banyak orang loh. Banget ya. Kayak aku pertama kali datang ke US tuh kan kayak aduh nggak tahu siapa-siapa nih di US gitu. Terus Arman tuh yang tahu kan Arman? Iya. Arman tuh DM bilang, "Non kalau perlu apa-apa kasih tahu." Padahal dia di LA, aku di Chicago. Iya. Tapi kalau perlu apa-apa kasih tahu. Terus aku tanya pas bulan waktu itu apa ya? Oh, kulitnya pecah-pecah, kulit muka. Kan nggak ngerti ya kalau sedingin apa tuh kulit bisa pecah-pecah. Tanya sama Arman, Arman tanya Esther, Esther kirim jawaban, beli ini. Itu jadi ya beneran ngebantu banget sih sebenarnya. Iya benar. Kayak hal-hal yang padahal mungkin kecil kan, tapi enak gitu kalau dengar ada dari temen langsung gitu kan. Apalagi kan kalau misalnya kita baru pergi atau baru pindah, walaupun udah persiapan kayak kamu bilang kan,
ya sebenarnya banyak juga yang kita nggak tahu. Hancur semua persiapan. Tetap ya. Tapi kamu kan pernah pindah karena sekolah sama pindah karena menikah kan sebenarnya. Terus perbedaannya apa? Maksudnya pas sekolah gimana, pas nikah gimana? Pas sekolah tuh rasanya kayak, kan kita jalan sendiri ya, jadi aku harus survive sendiri, apa-apa sendiri. Waktu itu juga masih kecil lah, kecilan dikit. Itu kayak sudah 10 tahun yang lalu, jadi masih, wah matanya hijau banget, apa-apa. Jadi banyak ngambil keputusan gila sendiri, pokoknya yang semua pokoknya hajar bleh gitu deh. Kayak nggak terlalu pikir panjang gitu. Kadang-kadang aku kalau nginget-nginget juga, ya ampun kok dulu bisa sampai kayak gitu ya gitu. Cuman kalau sekarang ya karena mikirnya pas nikah udah berdua kan, jadi apa-apa dipikirannya kayak aku udah nggak bisa mikir buat diri sendiri lagi gitu. Kayak pikirannya mesti berdua. Maksudnya kayak ada dua faktor gitu. Tapi nggak, di satu sisi malah jadi bagus juga sih. Kayak jadi aku kalau dulu aku, let's say misalnya kalau aku waktu sekolah pindah sendiri, aku melakukan kesalahan, ya aku mesti tanggung sendiri kan. Tapi kalau ini, kalau misalnya udah ngebahasnya berdua, apa-apa berdua, tapi kalau aku jatuh, ya ada yang nangkep juga gitu. Kayak bedanya kayaknya di situ sih. Enakan mana? Enakan sekarang dong ya? Ya lebih, sekarang tuh kalau dulu kayaknya lebih bakbuk gitu. Gimana ya maksudnya, kayak kalau sekarang kayaknya lebih tenang gitu. Tapi ya aku tetap kangen hal-hal yang spontanitasnya, cuman ya paling spontanitasnya udah levelnya berkurang aja kali ya. Dulu YOLO ya. Iya, YOLO. Aku tuh ya dulu, ini waktu travel sih sebenarnya, bukan pas pindah. Aku dulu pernah ketemuan, zaman dulu kan waktu ini kayak 2014 gitu, 13, 12, kan couchsurfing masih hot banget kan. Aku nggak tahu kalian pernah coba nggak. Nah, aku dulu tuh sering banget pakai couchsurfing. Terus waktu itu aku ke Vietnam, ketemuan sama hostnya. Aku nggak pernah nginep di tempat host sih. Aku selalu backpack di hostel, terus tapi aku ketemu host. Nah, terus si hostnya itu cowok Vietnam gitu kan, sama temennya berdua. Terus dia bilang, aku bilang, please take me to eat to the best pho in town gitu. Aku pengen banget makan pho. Terus dia pas jemput aku naik motor dong. Terus aku dibawa gitu. Terus aku mau aja lagi. Terus kayak dibawa kayak ke daerah perumahan gitu, makan pho. Itu sampai sekarang aku nggak bohong, emang pho terenak seumur hidup. Udah 10 tahun, hampir 10 tahun aku nggak bisa lupa. Tapi kayak kalau aku inget-inget lagi, ya ampun, dulu mau aja gue dibawa naik motor sama cowok Vietnam makan pho. Itu kayak alhamdulillah masih selamat ya, nggak kurang suatu apa. Untung doa mama kuat kayaknya. Tapi kan kalau looking back kayak, gila, reckless banget gitu. Ya, tapi itu mungkin karena kita masih muda ya, jadi kurang pertimbangan. Iya, kayaknya bener-bener YOLO banget kayak kamu. Iya. Nah, itu tadi Krista kan LDR 4 tahun tuh. LDR 4 tahun, terus habis itu nikah dulu baru pindah atau pindah dulu baru nikah? Nikah dulu baru pindah. Pindah dulu. Nah, selain keribetan pindah ke tempat baru, ada lagi nggak sih maksudnya penyesuaian-penyesuaian yang kamu rasa susah dengan suami kamu waktu itu setelah 4 tahun bisa-bisa nih kan? Ada. Gimana tuh? Apalagi LDR ya. Maksudnya walaupun waktu LDR juga udah ngomong tiap hari, aku merasa hubungan LDR aku cukup baik sih. Maksudnya kayak kita komunikasi cukup lancar, makanya aku kawinin kan, karena hubungan cukup lancar gitu, komunikasi aku bisa ngomong apa aja gitu. Tapi pas udah pindah ternyata beda ya, kayak hal-hal yang apa ya, maksudnya aslinya gitu kelihatan. Ini bukan berarti jelek sih, tapi kayak gimana ya cara ngejelasinnya, misalnya kayak dari segi komunikasi aja deh, yang awalnya kita ngomong chatting tiap hari kan mungkin pakai ketikan gitu. Nah, pas ngomong tuh mungkin jadinya nggak se-elaborate
waktu kita dulu diskusi lewat chatting gitu, pas omong langsung tuh kayak muter kayak apa sih maksud lo gitu, kayak nggak ngerti, jadinya berantem. Tapi ya mungkin itu ditambah plus emang pengantin baru juga kali ya. Kan katanya pengantin baru emang wajar aja kan berantem mulu kan, nggak tahu sih. Mungkin Mbak Noni bisa menanggapi dulu waktu jadi pengantin baru. Ya nggak? Gitu ya, 1-2 tahun pertama, iya karena mungkin aku kan juga LDR juga sama Matt, dan kita kebetulan nggak setiap hari juga ngobrol. Iya ya. Jadi pas udah nikah, dia sampai bilang kalau aku marah tuh mataku putih semua, tau nggak? Kayak Tom ya. Selama pacaran kan nggak kelihatan ya, manis terus soalnya, nggak ada yang datengin, apalagi pacaran jarak jauh gitu kan, kalau ketemu kan maunya senang-senang aja kan. Iya. Nah pas nikah, masalah handuk basah ditaruh di lantai aja ngamuk-ngamuk. Iya banget, oh iya belum hal-hal kayak gitu. Emang kan pada dasarnya nikah juga kan pasti adaptasi, kayak yang tadinya tinggal sendiri mesti share living quarter sama orang lain kan, itu pasti udah adaptasi kan. Cuman yang tadinya LDR itu ya mungkin karena aku ketemu sama dia selama LDR itu cuman 2 kali. Kali ketiga udah langsung tunangan, kali keempat kawin. Jadi benar-benar selama 4 tahun itu ketemunya, selama yang pacaran doang itu 2 kali doang selama 4 tahun. Walaupun telepon, FaceTime, chatting tiap hari. Jadi oke lah, cuman tetap aja pas ketemu tuh kayak, oh ternyata kayak begini ya, oh ternyata kayak gitu ya. Terus, oh ini lagi nih, kan suami aku tuh orang Indonesia, tapi dia udah lama di sini. Ada hal-hal yang ternyata dia karena grew up-nya udah di sini, jadi kayak pandangan dia tuh agak beda sama pandangan kita-kita lah yang orang Indonesia di Indonesia gitu. Terus aku kaget, loh kan sok bule banget sih lo gitu kayak. Terus aku terus dia marah dong, kayak apaan maksudnya? Kita ngomongnya bahasa Indonesia by the way. Kayak marah lah dia, bukan marah sih, maksudnya dia kayak merasa tersinggung gitu. Ya ternyata ternyata emang baru setelah beberapa bulan, mungkin di tahun kedua gitu kali aku baru sadar ya emang pola pikir pasti berubah. Kayak aku aja mungkin baru 4 tahun tapi 3 tahun jalan 4, tapi pola pikir aku pasti udah berubah sedikit banyak ya, maksudnya mau nggak mau gitu. Tapi mundur lagi ke LDR tadi 4 tahun, tahan juga ya, lama banget ya LDR. Iya, nggak ngerti kenapa. Kalau ditanya tipsnya juga bingung. Kayaknya dulu sempat nulis blog deh, tips LDR gitu. Tapi kayaknya itu sudahlah gitu, kayaknya itu teori semua. Oke, terus itu Krista, situasi di mana kamu abis merit terus justru nggak tinggal di Indonesia, itu bikin adaptasinya jadi 2 kali lipat lebih susah nggak sih? Iya, iya, tapi di satu sisi juga lebih gampang karena kita berdua sama-sama jauh dari keluarga. Jadi kayak merasa kita cuman berduaan gitu. Walaupun keluarga dia sebenarnya nggak sejauh itu sih, ada di Amerika juga tapi beda kota. Keluarga aku kan udah pasti beda negara, tapi kayak beda lah kayaknya kalau aku dulu lihat teman-teman aku yang baru nikah kan bisa rame lah gitu kan waktu baru nikah. Nah kalau aku kayak merasa kita bener-bener berdua gitu. Jadi ngadepin apa-apa tuh berdua, karena walaupun ada keluarga di sini juga ya jauh, beda kota. Terus di sini kan beda kota tuh jauh beneran ya, bukan kayak BSD sama Jakarta kan beda kota, tapi sebenarnya deket. Tapi ini kayak bener-bener jauh, jadi ya jarang ketemu, semua sama-sama sibuk juga. Jadi ya emang merasa berduaan aja. Nah, itu positifnya, jadi kayak bareng. Tapi negatifnya ya jadinya udah aku dealing sama adaptasi, aku sama diri sendiri, akunya pindah, udah gitu aku dealing sama hubungan aku sama dia, terus aku dealing sama peran aku jadi istri, gitu kayak, wah. Banyak ya PR-nya ya? Banyak ya PR-nya. Iya, jadi tidak seindah di Instagram. Catat, saudara-saudara. Alamat boleh pindah jadi Los Angeles,
Tapi keadaan tidak seindah tidak seindah namanya. Ah, oke. Ini kuliahnya udah selesai nih sekarang? Udah. Kemarin ngambil sertifikat sih, setahun aja jadinya. Karena mikirnya kan kemarin ngambil sertifikat juga supaya harapannya cari kerja di sini lebih gampang lah, tuh sama sekalian biar nambah temen juga, kayak kan lumayan. Soalnya kalau di rumah aja juga ya bosen, aku bosenan sih abisnya. Kayak merasa perlu melakukan sesuatu gitu. Tapi Chris, sekarang tambah susah nggak sih cari kerjaan di US? Banget. Kayak aku udah cari kerja yang aktif tuh dari bulan Agustus lah mulai aktif. Ada beberapa, tadinya ada yang udah diterima, terus di cancel gara-gara corona. Ada yang pas waktu bulan Agustus awal-awal banget itu ada yang diterima, tapi tiba-tiba dia aku mesti kerja ke kantor. Terus bukan ke kantor, saya kayak mesti datang, nggak bisa work from home gitu. Terus udah gitu kayaknya takut kan, maksudnya waktu itu corona masih nggak jelas banget. Jadi aku tolak gitu. Terus ada yang ya, dan selanjutnya sampai sekarang interview kiri kanan belum berjodoh. Terus soalnya tapi ya nggak semua, maksudnya kayaknya satu Amerika kayak emang, soalnya kalau aku lihat di LinkedIn gitu, misalnya aku lagi networking lewat LinkedIn cari-cari kerjaan, aku lihat tuh orang-orang yang kayak udah let's say tadinya direktur gitu atau apa juga nyari kerjaan juga, jadi kayak bareng-bareng semua. Ada yang terus kan, wah gimana cara saingannya sama orang yang udah 15 tahun pengalaman di sini, aku baru datang kayak gitu-gitu. Tapi ya pasti ada aja lah, mesti sabar. Tapi ada nggak misalnya kamu dengar-dengar isu misalnya, karena sekarang kan makin banyak pengangguran juga kan di US, di mana-mana lah sebenarnya. Iya. Kayak lebih fokus untuk hire penduduk lokalnya atau gimana sih? Ada nggak sih? Kalau at least di LA mungkin karena kota besar ya, orang kayaknya nggak terlalu ngebedain. Tapi mungkin ngebedainnya kalau yang masih butuh visa. Kalau aku kan udah nggak butuh karena udah ada izin tinggal. Tapi kalau yang kayak international student baru lulus, terus kan kalau di sini international student kalau baru lulus boleh dapat visa kerja setahun kan. Tapi visa kerja itu cuma temporary setahun, setelah itu mesti disponsorin perusahaan. Nah, kayaknya perusahaan tuh banyak yang nge-cut, yang mau sponsor-sponsorin gitu. Jadi mungkin di situ susahnya ya, kalau misalnya yang emang kuliahan, abis kuliah terus kebetulan banget lulusnya tahun 2020, terus mesti cari kerja kayaknya agak ribet. Tapi untung aku nggak perlu worry soal begitu, jadi kayaknya status aku sama penduduk lokal, cuman bedanya ya pengalaman aja, kayaknya sih gitu. Ini situasinya kamu masih cari kerja sesuai bidang kamu atau kamu udah kayak random kerjaan apapun gitu? Masih mencoba cari kerja sesuai bidang sampai bulan Desember. Sebelum nanti random, kalau batas aku bulan Desember. Lagi dong. Iya. Ya, injury time. Minta tambahan waktu deh kayaknya nih. Krista setelah 3 tahun di LA pernah nggak kepikiran kalau kayak, coba kalau misalnya waktu kita akhirnya mutusin merit dan tinggal di Indonesia aja, mungkin akan jauh lebih baik atau apa? Pernah ada kepikiran-kepikiran gitu nggak? Pernah sedikit waktu lagi down-downnya gitu kan, waktu lagi frustasi ya banget. Soalnya aku egoisnya kan waktu itu mikirnya ya at least aku nggak perlu adaptasi. Maksudnya kan aku nggak perlu adaptasi lagi gitu loh. Aku mikirnya egoisnya gitu, tapi abis itu enggak sih. Terus udah ingat kayak, oh di sini aku punya hal-hal yang aku dapetin yang nggak bisa dapet di Indonesia. At least nggak macet, udara lebih bagus, nggak ada yang nanya kapan punya anak, kayak gitu. Jadi kayaknya enggak, I made the right decision gitu. So far nggak tahu nanti. Padahal kalau berantem
kan kamu bisa bilang gara-gara kamu nih aku pindah ke sini. Wah, itu udah kata kuncian banget kalau misalnya. Aku kan udah pindah ya, enggak deh. Terus kamu kalau curhat-curhatnya tetap ini dong, akan WhatsApp call ke teman-teman di Indonesia apa gimana? Aku udah ada support system juga di sini, walaupun baru kenal beberapa tahun, tapi udah cukup terpercaya dan udah udah nyaman lah. Itu aku senang banget sih, untungnya ada. Tapi ya tetap ujung-ujungnya pasti aku juga masih megang kayak support system yang di Indonesia juga masih, apalagi sejak corona ya, maksudnya benar-benar, soalnya yang di Indonesia itu kan temen udah kayak berpuluh-puluh tahun, jadi kayaknya mau ya kayak kayaknya sih mudah-mudahan ya nggak mungkin lepas lah sampai nanti, karena udah gede bareng gitu kan. Tapi ya awalnya sih susah juga sih cari temen, sempat merasa, apalagi dulu waktu di sekolah sama orang lokal, mereka tuh mungkin karena di sini semua punya kesibukan masing-masing, terus lebih cuek, bukan cuek ya, maksudnya kayaknya nggak mau effort lebih gitu. Jadi kayak aku tuh sempat ada frustasinya kayak ngajak temen sekolah gitu, sampai nanya ke suami kan, kok mereka nggak mau ngopi sama aku sih, emang aku kenapa ya gitu, kayak di kelas bilangannya, oh iya let's hang out gitu kan, oh iya we should get coffee sometime gitu. Cuman begitu pas udah keluar kelas, aku teks gitu, tiba-tiba, oh sorry I'm busy, oh maybe next time, but next time never happens gitu. Bisa baca ya ternyata di sana. Banget. Konon kabarnya sih kalau orang LA suka emang kayak begitu katanya, karena mereka saling kan ceritanya LA yang apalagi kayak Hollywood apa gitu-gitu kan, yang di kotanya itu kan terkenal sama ya orang-orang misalnya kayak banyak yang kayak gitu, jadi emang sering banget apa ya kayak basa-basi lip service gitulah, yang kalau misalnya ketemu hai apa gitu, tapi udah abis itu kayak nggak ada koneksinya gitu Oh gitu. Pokoknya kalau katanya. ke Instagram mesra banget. Terus pas Iya kan, iya kan. Tapi kayaknya abis itu terus udah gitu. Nah, untungnya aku tetap pas di sini tetap ketemu komunitas yang emang walaupun kita nggak suka Instagraman tapi koneksinya beneran gitu. orang Indonesia banyak nggak di LA sih? Banyak banget, saking banyaknya sampai nggak temenan. Oh iya? Maksudnya nggak temenan semua gitu loh, kayak kok ada komunitas ini, AB. Kan dulu waktu ngebandingin sama waktu aku pas kuliah di Inggris, karena kotanya kecil, satu Indonesia ya semua kenal kan, berapa ber-15 gitu misalnya. Nah kalau ini tuh banyak banget, sampai ada yang komunitas di kota ini, di daerah ini, di ini. Belum kalau yang misalnya di masjid ini, di itu, di gereja A, B, C, D, E, gitu pokoknya banyak banget. Jadi makanan Indonesia nggak sulit juga ya dapetinnya? Enggak. Nah, itu salah satu beruntungnya aku tinggal di sini. Makanan nggak sulit. Selain banyak restoran Indonesia, banyak juga tante-tante yang suka jual makanan gitu. Kalau weekend, biasanya ada pick up point-nya. Jadi sampai ada grupnya gitu. Sampai ada grup WhatsApp, terus nanti setiap weekend menunya di-update, terus kita pesen gitu lewat Google Drive, pakai Google Drive, udah canggih ya. Jadi di Google Drive kan bisa edit live gitu kan. Jadi nanti misalnya nih toko A ada makanannya apa, terus kita pencet oke, 1, terus nanti di total, oh ordernya Krista udah berapa $, terus nanti tinggal pick up. Pick up-nya drive thru lagi, tinggal di mobil gitu. Enak ya? Grup WA-nya sama ya, cuma Google Drive-nya beda ya. Ordernya pakai Google Drive. Oke. Jadi kalau misalnya tadi balik lagi ke soal interaksi kamu sama orang-orang lokal di sana, akhirnya gimana? Kamu jadinya tiap kali mereka manis-manis begitu ketemu, tapi setelah itu begitu di follow up nggak ada kabar, kamu akhirnya gimana? Kayak ya udahlah gitu, nggak mencoba approach lagi, atau sekarang udah biasa-biasa aja? Iya, akhirnya aku menyerah. Akhirnya aku tadinya tuh mau cari, ya karena idealis kan, maksudnya mikirnya mau berteman seluas-luasnya gitu kan. Soalnya, tapi lama-lama buat apa, aku nggak, maksudnya
begitu udah merasa aku capek, aku berusaha tetap, namanya juga orang pindah kan, harus ada usahanya lah. Tapi ketika aku merasa usaha aku terlalu membuat capek, akhirnya itu kayak alarmnya gitu. Oke, stop, ya udah, berarti nggak usah ngejar temenan sama dia lagi gitu. Yang penting kamu udah mencoba gitu ya. Ada waktu itu kayak teman sekelas dulu, teman segrup, ngerjain tugas bareng apa segala macam, manis banget. Tapi begitu pas udah ini, ada aja katanya mau ngopi, diajakin, oh begini udah capek, udah kayak nggak mau gitu, kayak nggak jadi gitu. Itu orang lokal atau gimana, Chris? Orang lokal, mungkin ya dia juga kan ya kan kayaknya mungkin dia mikirnya buat apa punya teman baru gitu kali kan, dia pasti kan udah punya komunitasnya sendiri atau apa mungkin, dan atau ya mungkin juga karena kesibukannya, bukan kesibukan, maksudnya emang rumah kita rada jauh, terus kayaknya mungkin dia nggak nangkep. Kalau aku sih mikirnya iya emang jauh, cuman ya gimana, emang pengen make new friends, aku rela kok ketemu tengah-tengah ya, tapi mungkin dia nggak mau kan, kalau dia mungkin mikirnya buat apa, ribet banget, mau ketemuan sama lo aja gitu kali ya, jadi ya. Atau mungkin harus bikin janji tuh kayak jauh-jauh hari gitu ya kalau mereka. Iya, tapi terus di cancel juga pas udah deket-deket kan kayak. Ya. Itu kamu nggak post di Twitter gitu. Lampiaskan kekesalan. Tapi ya emang aku lihat kayaknya di sini itu berteman emang di komunitas sih, pas kayaknya emang kurang ideal waktu itu, karena aku kan jadi aku tinggal di daerah namanya Orange County, dia tuh kayak di BSD-nya LA gitu. Sebenarnya kalau dari segi jarak ya cuma 30-40 menit, santai lah. Nah, sekolah aku kan dulu di LA. Kayaknya ya orang-orang yang, kalau misalnya itu ya mereka di sekitar LA gitu kan. Sebenarnya ada juga universitas di Orange County, tapi aku pilih yang di LA. Nah, aku waktu itu commute kan pas setiap kelas. Ya, I guess mungkin aku yang aneh sendiri kali, kayak, jauh banget, kok ngapain kuliah di sini gitu kayaknya. Sementara orang-orang ya rumahnya deket situ, tinggal kerjanya di situ atau apa. Akhirnya sih setelah aku lihat, iya ya, emang kalau di sini tuh akhirnya berteman ya sama komunitas gitu. Misalnya ya sama-sama ketemu di gym bareng, atau kalau nggak dari gereja, dari masjid atau apa gitu, atau misalnya volunteer bareng, atau ya pokoknya satu daerah sih. Sesama orang Indonesia aja, kan suami aku punya geng orang Indonesia dari dia sekolah, dari udah berpuluh-puluh tahun. Aku masuk ke situ kan, biasalah. Itu aja kita akhirnya ujung-ujungnya, walaupun misalnya nih orang Indonesianya let's say 30 orang gitu, tapi mencar kan, ada yang satu di mana, akhirnya kita yang lebih deket ya yang sedaerah kayaknya. Itu agak beda sih. Kalau di Jakarta kan kayaknya aku punya temen yang rumahnya di Bekasi, aku rumahnya di Ciputat, ada yang rumahnya di Pondok Indah, tapi cuek aja ya kan. Enggak ya, kayaknya temenku tuh berdasarkan tempat tinggal. Iya. Kalau nggak tempat tinggal, kegiatan kayaknya ya, yang so far aku observasi kayaknya sih begitu. Pokoknya yang sering bikin ketemu kan, kayak misalnya udah di kelas yoga kan ketemu tuh, nah temenan di itu. Nah, iya, terus nanti biasanya misalnya abis yoga ngopi bareng, atau kalau nggak ngambil breakfast bareng gitu. Iya gitu, jadi nggak yang jauh juga, soalnya mungkin males kali, Chris. Iya, pada mager. Iya. Jadi kalau kayak corona gini sekarang gimana? Komunitas kan pasti aktivitasnya udah nggak ada tuh. Akhirnya waktu itu sih kita sempet bikin acara Zoom bareng gitu, kayak hangout Zoom bareng gitu beberapa kali pas awal-awal. Tapi kalau sekarang di sini udah mulai lumayan bisa ketemu lagi sih. Karena di California kasusnya mulai terkendali. Terus sebenarnya ya sejak waktu corona awal di California tuh nggak terlalu kelihatan banget. Mungkin karena di suburb kali ya. Tempatnya gede-gede, maksudnya yang kelihatan banget itu pas kita ke restoran tutup semua atau apalah kan, atau take out, tapi tuh sehari-hari tuh nggak ada posisi di mana aku bisa deket-deketan sama orang lain, tuh nggak ada. Karena emang space-nya luas gitu kan, orang-orang suka bilang, oh kalau California tuh space, kayak dulu yang apa, kalau pernah nonton film Marriage Story itu yang di Netflix,
kan dia pindah New York, LA kan, terus yang si cowoknya bilang kan kalau di LA tuh space-nya luas ya, emang bener sih. Jadi untuk corona gini lumayan tertolong juga, jadi nggak terlalu kayak takut banget ngeliat orang gitu. Jadi maksudnya udah mulai ketemuan ya sekarang ya? Ya, walaupun tetap jaga jarak, terus kalau nongkrong kita nongkrongnya di luar, di restoran gitu duduknya di luar, atau kalau nggak ketemuan di taman atau apa gitu. Jadi kegiatan sehari-hari sekarang apa Krista? Sejak udah selesai sekolah, terus Cari kerja. di luar itu kalau yang untuk hiburannya sama? Hiburan aku belajar. Aku tuh kebetulan baru pindah rumah, jadi pindah kota juga. Jadi ya kemarin sempat sibuk sebulan lebih buat pindahan, bolak-balik karena tempat barunya itu perlu banyak kayak dibersihin apa segala macam, diperbaiki dulu. Jadi itu rada sibuk. Tapi ya sekarang sih aku lagi kayak nonton film Korea. Nonton drama Korea. berulang-ulang lah, ini yang baru ya, hitung-hitung belajar bahasa baru enggak sih? Taunya cuman Sarangeo aja. Sama Aigo. Iya, sama Aigo, gitu. Tapi ya hiburannya itu aja sih, karena cuaca udah mulai dingin, kita juga udah agak jarang pergi-pergi keluar. Tadinya kita suka pergi-pergi karena kan pas lagi corona ini kita malah jadi sering pergi keluar, kayak ke National Park, kemarin sempat ke gunung, kayak gitu-gitulah, pokoknya cari yang outdoor. Tapi sekarang udah mulai dingin jadi agak berkurang. Sempat hiking, trekking, kayak gitu-gitu. Itu sih yang enak di sini, salah satu hal yang menurut aku lebih enak di sini daripada di sana gitu. Jadi kesimpulannya pengalaman pindah kalau dalam konteks kamu mengikuti pasangan itu nggak buruk-buruk amat gitu ya? Enggak. Walaupun prosesnya tidak seindah yang dibayangkan, tapi pada akhirnya kan ya kita pindah kan buat membangun hidup baru ya. Udah pilihan gitu. Iya. Jadi ya udah dijalanin aja, dan emang so far sih emang ya for the better kok, yang emang lebih baik, walaupun jalannya masih merangkak-rangkak, tapi ya merangkaknya pegangan tangan lumayan. Nggak sendirian ya merangkaknya ya? Nggak sendirian. Oke, Mbak Noni, ada lagi yang mau ditanyakan ke Krista? Enggak sih, kayaknya cukup. Mungkin next time ya, Chris, kita ngobrolin tema yang lain ya. Iya, boleh. Kemarin tuh kita pas ngobrol sama siapa Dita yang di New York, kita nanya, Dita di New York pernah ketemu artis nggak? Ini aku mau nanya juga, Krista di LA pernah ketemu artis nggak? Nggak pernahnya ketemu ini doang, artis reality show. Oh, pasti aku nggak kenal. Iya, pernahnya ketemu artis reality show, terus pernahnya nggak selisipan juga sih. Jadi ada restoran Indonesia di LA yang aku selalu pergi, itu deket kampus aku dulu gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin si Henry Golding sama istrinya makan di situ. Terus dia kayak Dia tinggal di sana ya kayaknya ya. Dia kayaknya udah pindah ke sini deh, soalnya sering banget, dan dia tuh kayak muter-muternya di daerah-daerah yang familiar gitu, kayak wah. Kamu kalau tinggalnya di New York, kamu mesti cek siapa aja artis yang tinggal di daerah kamu. Iya. Atau ketemu di gym, toko buku. Iya. Atau kamu follow Instagramnya, terus lihat dia ngepost stories lagi di mana, terus disamperin langsung. Oke. Apa Mbak Noni? Ketemu Kim Kardashian di LA kan? Oh ya? Nggak tahu deh. Kayaknya sih kalau di
dia tinggalnya di LA. Kayaknya iya sih. Tapi kalau kelasnya Kim Kardashian nggak model lah, sama aku nggak Iya. level. Dia hangoutnya kayaknya di tempat-tempat yang mahal gitu. Dia nggak ke restoran yang ke rumahnya Mbak Noni. Iya. Juga sih. Tapi kan siapa tahu selisipan. Iya. Kalau kayak Henry Golding, aku masih, oh my God, dia ke restoran yang emang tempat aku makan gitu. Tapi kalau Kim Kardashian kayaknya, Ketutupan sama bodyguard-nya, nggak kelihatan Kimnya ya. Oke, Krista, terima kasih udah ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Thank you. Udah ngobrol-ngobrol, udah diundang ngobrol-ngobrol seru. Ya, terima kasih untuk cerita-cerita serunya dari LDR sampai pindah ke LA. Thank you. Ya. Semoga bermanfaat. Iya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Oke, Mbak Noni. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama kita pas dia udah ganti presiden atau ganti presiden sama. Benar. Oh my God. Udah Itu ganti dia. presiden. Dia yang kita nggak tahu ya. Ya, tunggu Aku ya. kayaknya belum follow Instagramnya Vini. Nanti aku follow biar aku bisa update siapa yang menang. Yes. Oke. Oke. Mbak Noni nggak ikutan, kita ke drakor-drakoran. Oke, terima kasih Krista. Sampai ketemu lagi. Bye. Have a nice day. Dadah. Oke, itu dia tadi obrolan kita dengan Krista yang mungkin pas podcast ini tayang, kita udah tahu siapa yang bakalan jadi presiden. Betul Karena sekali. presidennya Vin. Pokoknya meskipun kita di Indonesia, kita tetap ikutan ingin beramai-ramaian dengan hasil pemilu Amerika. Iya, lucu juga sih. Tapi kayaknya semua orang, bukan semua orang sih. Banyak kali ya. Banyak orang yang deg-degan gitu. Sampai banyak meme yang lucu kan. Benar. Oke, teman-teman. Terima kasih Krista udah ngobrol bareng kita. Terima kasih juga teman-teman udah dengerin podcast kita minggu ini. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.